baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tolong berdoanya. Nah, baiknya kita berdoa mulai. Ada Flora, Asma Husna, tidak ada. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat. Ada yang masih ingat apa itu bilangan berpangkat? Ya ada. Bilangan berpangkat itu bentuk perkalian berulang. Ya, betul sekali. Itu sudah yang dipakai adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan pokok atau basis yang sama yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan perkalian tersebut. Kalian pernah perhatikan nggak kenapa jumlah bakteri itu bisa meningkat sangat besar setiap dia menyebarkan virusnya? Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Linda, karena virus bisa membelah diri dengan sangat cepat. Nah, fenomena-fenomena seperti ini bisa kita selesaikan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu fungsi eksponensial. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bentuk fungsi eksponensial yang model pembelajaran kita hari ini menggunakan problem based learning, yang dimana nantinya kalian akan diberi permasalahan yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Pendekatan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau biasa disebut dengan deep learning. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sini Ibu akan menampilkan satu video untuk anak-anak semua. Kalau videonya diperhatikan, kita akan menyelesaikan suatu permasalahan yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Soalnya itu, seseorang membawa virus dan menulari ketiga orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari ketiga orang lainnya. Pertanyaan pertama, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase kedua? Manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Yang ketiga, fungsi apakah yang dapat menggambarkan penularan tersebut? Untuk soal yang pertama, berapa banyak orang yang akan tertular virus tersebut pada fase kedua? Nah, dari video tadi kan yang menggambarkannya pakai papan ke bawah kan? Itu kan terlalu lama kalau kita menggambarkan satu. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan membuat datanya dalam bentuk tabel saja.
pada fase ke-7. Jadi kita harus menghitung setiap fasenya itu sampai fase ke-7. Jadi fase 1, tapi seseorang menulari virus dan seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Jadi pada fase pertama ini yang menular virus kan 2 orang. Pada fase 3, 3. Pada fase 4, jadi banyaknya orang tertular pada fase ke-7 itu adalah 2.180 orang yang tertular pada fase ke-7. Yang kedua, manakah dari berapa fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Nah, di sini kan ada 3 grafiknya, ada grafik 1, grafik yang warna merah itu grafik 1, grafik yang berwarna hijau itu grafik 2, dan grafik yang berwarna biru itu adalah grafik 3. Nah, yang memilih grafik yang pertama boleh angkat tangannya. Yang memilih grafik kedua, yang memilih grafik, berapa orang yang memilih grafik kedua? 3 orang. Yang memilih grafik ketiga? Gak ada yang memilih grafik ketiga. Nah, yang memilih grafik kedua, boleh salah satunya menyebutkan alasan memilih grafik kedua. Karena dia dari fase pertama orang yang dimulai dari yang paling itu 1. Yang memilih grafik ketiganya, fungsi apakah yang akan menggambarkan penularan grafik tersebut? Karena ini fungsi berarti diawali dengan FS. Yang pertama, yang tadi kan ada 3 orang yang pertama tertular. Nah, jadi di sini kita buat, bisa kita tulis dengan 3 pangkat X, dengan X-nya itu adalah banyak fasenya. Jadi fungsinya itu adalah Fx sama dengan 3 pangkat X. Ya, grafik yang ketiga kan dari kecil itu semakin meningkat pasti grafik itu bakal naik ke atas. Nah, dari pembahasan kita tadi kita dapat definisi dari fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabelnya berada pada pangkat. Untuk fungsi eksponensial adalah Fx maka pada pangkat eksponen juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah pertumbuhan eksponensial. Ciri-cirinya, fungsi pertumbuhan eksponensial dapat dituliskan dengan Fx sama dengan 5 pangkat X. Bentuk pertumbuhannya ini sama dengan yang kita tuliskan tadi, Fx sama dengan 5 pangkat X. Dengan ciri-ciri grafiknya itu, grafiknya meningkat dari kiri ke kanan. Itu seperti contoh ini tadi, dan grafiknya itu meningkat dari kiri ke kanan. Dia pasti ke kanannya tambah ke atas. Itu adalah peluruhan eksponensial. Fungsi eksponensial tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fungsi eksponensial juga menggambarkan ciri grafiknya itu, grafiknya menurun dari kiri ke kanan. Kedua, digunakan untuk menggambarkan peluruhan zat, depresiasi nilai barang dan sebagainya. Itu ada salah satu yang bisa digunakan untuk menggambarkan grafiknya dengan cepat. Itu menggunakan GeoGebra. Kalian juga bisa dibuka di HP masing-masing ya. Linknya akan disebutkan. Dan yang tidak bisa mengirimkan linknya, nanti kalian bisa buka langsung di GeoGebra di Google atau di Chrome masing-masing ya. Nanti yang kita punya Fx. Ini merupakan grafiknya sudah sama kan seperti yang ibu tampilkan tadi. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri di rumah dengan menggunakan fungsi yang berbeda. Ya, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok.
instruksinya itu sendiri sudah ada petunjuk pengerjaannya, harap dibaca secara cepat agar proses pengerjaannya itu tidak keliru. Dan apabila ada yang ditanyakan boleh ditanyakan langsung saja. Waktu pengerjaannya 10 menit dimulai dari sekarang. Diskusinya dengan 2 menit lagi ya. Nah, karena diskusinya sudah habis, jawabannya bisa ditentukan. Kelompok 2 boleh presentasikan diskusinya. Selanjutnya akan menjelaskan
yang nomor 2 itu apa arti dari nilai A dalam konteks masalah ini? A itu sama dengan jumlah dari awal. Ketiga itu tuliskan fungsi eksponensial yang menunjukkan pertumbuhan kontra sadar. X sama dengan A kali B kontra T. Jadi untuk kesimpulannya itu tunjuk fungsi eksponensial sama ada yang anak semua boleh diceritakan kembali jawaban dari temannya. Mungkin ada yang keliru atau gimana? Apakah semua jawabannya sama? Karena diskusi kelompok sudah selesai, anak semua boleh kembali ke duduknya yang sebelumnya. Tadi kan kita sudah mempelajari definisi dari fungsi eksponensial, bentuknya. Ada yang masih ingat nggak apa itu fungsi eksponensial? Tadi kan sudah belajar di paparan juga. Ada yang masih ingat fungsi eksponensial? Bilangan perangkat. Ya, betul sekali ya. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabelnya berada pada pangkatnya. Ada yang masih ingat bentuk dari fungsi eksponensial? Dua bentuknya. Ya, betul ya. Pertumbuhan itu salah satu dari bentuk fungsi eksponensial. Satu lagi ada bentuk penurunan. Anak semua dapat disimpulkan bahwa fungsi eksponensial merupakan fungsi matematika yang variabelnya berada pada pangkat atau eksponen. Fungsi ini digunakan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi secara cepat dan terus-menerus, baik pertumbuhan maupun penurunan. Untuk fungsi eksponensial adalah fx sama dengan a dikali b pangkat x dengan a sebagai nilai awal dan b sebagai faktor pertumbuhan atau penurunan. Belajar agar materi ini semakin kalian pahami, ibu ada satu latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ini merupakan soalnya. Nanti soalnya ini ibu ada teks dulu tentang proses pembelajaran kita hari ini. Di sini ada nomor 1, 2, dan 3 itu merupakan perasaan yang kalian rasakan selama proses pembelajaran hari ini. Kalian bisa pilih masing-masing dari nomor ini. Yang pilih nomor 1 boleh angkat tangannya. Yang pilih nomor 2, yang pilih nomor 3, yang pilih nomor 4. Bukan pembelajaran kita hari ini. Bukan pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.